kayaknya ini pertama kali kondisi ekonomi sesuram ini tanpa ada satu sektor pun yang naik gitu. Karena kan seingat gua 2015 sampai 2020 itu tech booming kan. Funding gila-gilaan, startup muncul segala macam. 2020 sampai 2024 tech-nya turun, tech winter. Betul. Tapi komoditasnya nyanyur. Batu bara, minyak gitu. Sekarang kayaknya nggak ada kan. Bisa ternyata ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya kan? Menurut lo itu jadi satu presiden terhadap kiprahnya Jokowi sebagai politician dan juga presiden apa enggak? Apakah pemerintah udah meng-capture itu ya? Dan apakah universitas udah meng-capture itu gitu? Karena gue bisa bilang bahwa fresh graduate sekarang ilmu itu udah expired, udah bisa digantikan AI gitu, ngerti nggak? Dia tuh bilang Mas Gibran itu sebenarnya pinter. Oh iya, pinter banget katanya. Itu yang nggak kelihatan, gitu ya. Mungkin udah sadar itu dilihatin. Nah, mungkin saat yang tepat untuk sekarang lihatin dikit aja. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama saya Tirta. Vincent. Dah, gak usah basa-basi. Lanjut. Apa langsung? Kita gak usah bahas apa viewers karena menyedihkan. Sedih. Ya. Jadi langsung aja kita bahas isu yang paling panas adalah ijazah Jokowi. Enggak ya? Enggak ada. Itu panas banget di timeline gue. Oke. Singkat aja. Mumpung. Menurut lu penting gak buat dibahas? Di sini? Enggak, menurut lu penting gak untuk diributkan nasional? Enggak penting sih. Tapi kadang-kadang gue tuh kan berusaha untuk supaya tidak se-give a fuck itu ya ke isu itu ya. Tapi makin kesini tuh makin lucu men. Jadi kayak ada terakhir statement lucunya adalah ya. Jadi media-media ini mencari dosen pembimbingnya skripsinya Jokowi. Terus statementnya itu diambil untuk digoreng lagi. Jadi statementnya, saya tidak pernah lihat ijazah Jokowi. Terus gue mikir, emang dosen pembimbing lihat ijazah kita ya? Enggak. Jadi terus ngapain gitu, ngerti gak? Jangankan dosen pembimbing, Vincent aja belum pernah lihat ijazahnya sendiri. Udah, versi PDF. Oh, PDF udah. Ada punya. Ada. Menurut gue penting. Kenapa? Menurut gue sangat penting. Kenapa? Karena kalau lu bilang nggak penting, artinya lu hanya memikirkan diri lu sendiri. Oh gitu. Terus? Tapi lu nggak memikirkan nasib anak lu, cucu lu yang nanti baca sejarah. Karena sejarah harus diungkap sejelas-jelasnya. Misal, ternyata ini saya bukan kata saya. Misal ternyata ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya kan? Menurut lo itu jadi satu presiden terhadap kiprahnya Jokowi sebagai politician dan juga presiden apa enggak? Enggak sih menurut gua. Menurut gue ya. Kenapa? If you start dari something with lies, and then lu kesananya, gitu. Tapi gini maksud gua. Di titik apa kita akan puas, bukan kita sih yang nuntut itu ya, akan puas bahwa ijazah itu akan asli. Karena gini, teman-temannya udah ngakuin Jokowi kuliah di sana, teman-teman seangkatannya. UGM nih, UGM udah mengakui dia pernah kuliah di sana, skripsinya ada, ijazahnya. Pun let's say kan Pak Jokowi sekarang nggak mau nunjukin ijazahnya ya. Pun dia ngomong ke UGM, UGM cetakin gue dong ijazah satu baru gitu. Dicetakin yang baru 2025. Terus kita mau ngomong apa? Toh itu legitimate kan yang keluarin UGM gitu. Jadi maksud gua poinnya apa gitu? UI? Kenapa? Pak Bahlil? Oh, reputasi ya? UI bisa melakukan itu untuk disertasinya Pak Bahlil. Apa yang menghalangi UGM? Tahu gua. Apa? Pak Bahlil bukan presiden. Iya. Kalau Pak Bahlil presiden. Iya. UI. Nggak, maksud gue ini bukan satu-satunya kasus di mana perguruan tinggi melakukan kesalahan. Oh gitu. Gitu maksud gue. Maksudnya ya apalagi ini tekanannya pasti besar banget buat UGM. Tapi gitu secara UU sebenarnya nggak masalah. Tamat SMA tuh jadi presiden nggak masalah. Tidak masalah. Bu Mega kan. Betul. Walaupun dikasih honoris causa sama kampus kita. Mantap kan? Universitas pasti doktor. Thank you Unpad. Universitas pasti doktor. Iya. Jadi ya begitulah ya. Gue sih gue bacanya tuh kayak anjir nih penting gak ya gue untuk gue ikutin isu. Menurut gue demi sejarah sih. Demi meluruskan sejarah. Bahwa presiden lo ada 2 yang dari tamatannya SMA bagus dong. Tidak, jadi lu nggak boleh ngomong itu. Iya, belum terbukti. Misal, berarti benar kata Mas Timothy Ronald. Apa tuh? Nggak perlu kuliah tinggi-tinggi. Iya. Lembomu mana Pak Jokowi? Iya. Ninu. Alarm ekonomi Indonesia. Oh, keren. Dan alarm ekonomi Indonesia. Keren nih gremit polisi karena udah ngomongin terlalu jauh. Emang menurut lu, oke ini udah kita bahas di episode sebelumnya bahwa
ekonomi kita menurun ya performance-nya gitu kan. Tapi makin mengkhawatirkan ya. Lu kemarin sempat nge-tweet sesuatu yang pecah. Iya, yang ada beberapa sih. Yang pertama kan gue triggernya adalah gue ngebuka LinkedIn kan. Ngebuka LinkedIn. Lama. Pengen cari kerjaan. pengen gue bakar kantor ini. pengen gue bakar kantor. Capek gue jadi nge-host podcast viewersnya nggak nyampe 1,000. Anjing. Tolong please. Gue balikin aja. Pengen jadi ini orang finance lagi ya. Iyalah, mending kerja kantoran aja lah. Iya. Nah, pas gue buka LinkedIn itu banyak banget di feeds gue tuh yang kena layoff atau buka open to work. Dan kayaknya ini adalah yang paling banyak, bahkan lebih banyak daripada 2020 menurut gue. Yang gue lihat ya. Jadi gue ngerasa ini anjir nih parah banget ya. Terus gue bilang bahwa kayaknya ini pertama kali kondisi ekonomi sesuram ini tanpa ada satu sektor pun yang naik gitu. Karena kan seingat gua 2015 sampai 2020 itu tech booming kan. Funding gila-gilaan, startup muncul segala macam. 2020 sampai 2024 technya turun, tech winter. Betul. Tapi komoditasnya nyayur. Batu bara, minyak gitu. Sekarang kayaknya nggak ada, men. Batu bara komoditas enggak, tech enggak. PNS profesi yang paling stabil, akhirnya kena efisiensi kan, nggak bisa kemana-mana karena keluarga gue kan banyak yang PNS kan. Betul. Mengeluh juga. Bahkan katanya ya ini mungkin dengar-dengar dari teman-teman yang ada di kelembagaan sama institusi juga gitu ya. Jadi ada beberapa yang jam kerjanya nggak full day. Jam kerjanya nggak full day. Jadi misalnya masuk pagi gitu ya, AC apa nyala semua, jam 12 ini PNS. Ada lah pokoknya. Kayak pernah nyebut ya? Ada lah pokoknya gitu. Kelembagaan. Terus habis itu ada beberapa korporasi yang juga melakukan hal yang sama gitu ya. Jam kerjanya dikurangi, jam lembur, ya kan. Bahkan kalau ini mah dulu di kantor kita yang lama juga lembur udah mulai dikonsentrate di dalam satu ruangan gitu ya, atau satu wing sendiri supaya nggak mecah-mecah di mana-mana. Biar hemat listrik. Tapi ini sudah terjadi hampir di seluruh sektor, terutama kelembagaan dan kementerian gitu ya. Nah ini yang menurut gua satu gitu ya, memang katanya sebelum kesana petinggi-petinggi leader-leadernya itu karena uang anggarannya belum turun juga, jadi harus menanggung biaya operasional gitu ya. Ya kita dengar-dengar dikit-dikit ya dari timnya Pak Hasan Nasbi katanya juga seperti itu gitu ya. BGN kan kemarin juga mengakui semua. Betul. Pengurus strukturalnya belum digaji gitu kan. Betul. Jadi makanya ini emang nggak tebang pilih gitu ya, tsunami-nya semua ya. Betul gitu. Dan ini kan sebenarnya yang tidak tercapture gitu ya, yang tidak tercapture. Kalau misalnya layoff kayak kemarin di Sritex misalnya, terus di industri tech itu kan di capture sama media. Di dunia media juga itu kan yang ketangkep lah. Yang kasus-kasus kayak nggak salary di-cut. Ya kan, efisiensi gitu. Terus gimana kita bisa perform kalau misalnya lu harus bingung kerja di mana gitu. Dan semua sektor sih. Terus gue mikir kayak kemarin gue mikir apa ya yang itu. Yang pekerja kreatif, teman-teman kita yang agensi banyak banget kan yang mengeluh. Terus otomotif, penjualan kendaraan bermotor juga turun gitu. Terus properti, gue nggak ngeliat properti lagi booming gitu. Terus gue kemarin ada yang reply itu kan di mention gue tuh, ada yang bilang katanya yayasan makan bergizi gratis ya. yang nyayur. Bener nyayur, masak sayur. Nyayur, ngelauk. Celios juga bilang bahwa ekonomi Indonesia di kuartal 2 akan memburuk sih. Itu yang bilang Celios. Kalau Bima Yudhistira itu Celios apa Indef ya? Celios ya? Celios. Udah pindah ke Celios ya. Dia memprediksi bahwa di kuartal 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cuma 4,6 sampai 4,7. Jauh lebih rendah daripada jauh lebih rendah daripada Q1 yang cuma 4,83. Iya. Dan ini lumayan mengkhawatirkan ya, karena gini, coba kita kembali lagi ke tujuan kita bahwa kita mau cultivate bonus demografi. Kita masih anggap itu sebagai sesuatu yang harus kita tuju. Bener, harus ada di horizon gitu ya. Bahwa untuk mencapai di sana, kalau nggak itu dimanfaatkan, kita makin hancur karena artinya kita nggak bisa memanfaatkan sumber daya manusia kita sendiri. Nah, sekarang 4,8 pertumbuhan ekonomi, 4,9 lah ya, 487 gitu ya. Sedangkan kemarin kalau lu baca yang reportnya McKinsey yang propelling Indonesia Productivity itu sampai 2045 at least pertumbuhan ekonominya rata-rata 5,6%, 5,6 atau 5,4 ya? Harus ya? 5,4 harus rata-rata ya, rata-rata. Dan start dari 4,8 tentu bukan start yang bagus gitu ya. Nah, itu yang pertama, rata-rata harus 5,4% sampai 2045. Yang kedua adalah
Kalau selama tahun 2000 sampai 2024 itu di drive-nya sama pertumbuhan penduduk. Iya. Harus di drive sama productivity sekarang. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi itu sekarang kita bilang misalnya 4,8 gitu ya. Nah itu tuh kita bisa pisahkan mana porsi yang di drive sama populasi gitu ya, dan mana yang di drive sama productivity. Produktivitas sekarang adalah 3,1. 3,1 tuh maksudnya gimana? Angkanya. Jadi misalnya kita sekarang pertumbuhan ekonominya kemarin 5%. Iya. Nah, 3,1 artinya itu yang di drive productivity, sisanya 3,5 kurangi 3,1 ya, 1, sekian. 1,8, 1,9 itu di drive sama populasi. Oh. Gitu. Nah, ini lama-lama komponen kontribusi populasi itu akan makin lama makin turun. Karena orang malas beranak ya. Malas beranak dan lain-lain, yang populasinya makin lama makin tua gitu ya, usia produktifnya turun. Nah, artinya productivity-nya porsinya dari 3,1 harus naik. Jadi 4,9. Nah, ini yang kemarin digadang-gadang kenapa highlight paling penting untuk kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 itu adalah productivity, karena productivity kita memang rendah banget dibandingkan sama negara-negara lain. Gila ya. Gitu. Jadi bayangin aja sekarang dengan productivity yang udah rendah, layoff massal terjadi lagi. Jadi gimana mau produktif kalau nggak ada yang dikerjain gitu? Artinya gini, dan yang paling ngeri adalah landscape-nya, landscape pertumbuhan ekonomi kita itu ya, itu didorong dari sektor jasa, Pak, harusnya. Dari jasa? Dari jasa. Jasanya harus naik 1,5 kali. Nah, yang turun justru sektor agrikultur. Oh. Karena semua sudah diganti machinery sama otomatisasi. Sektor jasa, konstruksi, segala macam itu harus jadi driving force, benar. Makanya itu harus didukung sama tadi capital deepening gitu ya, education, health, apa segala macam gitu. Kalau enggak ya saya goodbye aja. Ini ada beberapa alasan ya kenapa ekonomi Indonesia selemah ini ya. Yang pertama adalah mungkin efisiensi anggaran ya. Itu kan udah diomongin dari awal tahun sama pemerintah. Mereka merelokasi anggaran, jadi spendingnya government itu berkurang drastis. Sekitar 300 triliun gitu. Jadi banyak banget mungkin proyek-proyek pemerintah yang berkurang gitu ya. Yang biasa dapat makannya dari proyek pemerintah juga berkurang. Terus ada efek kedua yang dibilang rendahnya likuiditas. Itu benar juga ya. Jadi sekarang kan kalau orang mau investasi ya no brainer ya. Tinggal beli SBN, risk free 6%, kayak lu mau compete dengan apa gitu. Mumpung di SBN. Kenapa? Menurut lu SBN itu investasi paling safe apa enggak? At this level? Kalau dibandingin sama alternatif yang di luar sana, iya. Safe dalam artian nggak mungkin default gitu. Nggak mungkin default. Tapi apakah returnnya paling bagus? Enggak. Iya. Apakah dia mengkompensasi inflasi? Tentu saja tidak. Tapi ya gini, kan lu dibalikinnya kan masih 10 tahun lagi misalnya gitu 3, 4 tahun lah. 3 tahun misalnya, atau ada yang pegang jangka panjang misalnya gitu ya. Terus sekarang berapa? 5-6%? 6% gitu kan. Kejar-kejaran sama inflasi, kejar-kejaran sama nilai tukar, sama nanti pokoknya dibalikin mungkin 3-5 tahun lagi. Gue nggak yakin. Gue nggak yakin intrinsic value-nya masih. Akan impas. Iya kan? Atau bisa lebih kecil loh kalau misalnya inflasinya makin itu. Tapi secara yang nominal ya orang dapat kupon kan. Tapi secara maksudnya dari risk free nggak mungkin default. Gue bukannya mendemonisasi SBN gitu ya. Mau jelek SBN kita ya? Gue bukannya mendemonisasi SBN. Ini kan SBN ini bagus karena artinya struktur permodalan APBN itu dari rakyatnya sendiri. Tapi buat rakyatnya juga harus hati-hati. Oke, bener 6% gitu ya. Tapi 6% itu nanti kena inflasi lagi. Kena pajak juga pasti. Pajak lagi, terus rupiahnya makin melemah nggak jadi 6% lagi. Iya. Jadi ya relatif sih jika dibandingkan. Betul. Itu harus diperhatikan juga sih gitu ya. Iya. Alasan lain itu ada melemahnya konsumsi rumah tangga. Itu konsumsi rumah tangga kita hanya tumbuh 4,89%. Jadi emang rendah sekali ya. Maksudnya konsumsi rumah tangga itu kan bahkan bisa dibilang adalah driving force paling besar GDP kita kan, konsumsi domestik. Terus stagnansi investasi swasta. Ya ini invest di mana? Udah habis kita bahas ya. Lah itu kemarin yang Kadin tanpa lelang. 2 triliun, 3 triliun. 5 triliun tanpa lelang. Gila. Besoknya langsung ditelepon, Pak. Konten kita naik. Besoknya langsung ditelepon itu orang Kadinda. Oh iya? Iya. Kau tahu? Bisikin dari sana. Bisikin dari. Gara-gara konten kita? Ya mungkin salah satunya karena kan konten kita nonton 500.000 view. Iya, gitu. yang pertama lah yang naikin di Instagram gitu ya. Jadi langsung ditelepon. Telepon. Mas Anin. Bukan Mas Anin. Mas Anin boleh lah main ke sini. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi Mas Anin besokannya langsung ngeluarin official statement. Cepet sih, Kadin gercep banget sih. Jadi emang stagnansi investasi swasta ini gue udah nggak ngerti lagi gimana ya. Maksud gue
kalau dibilang oknum, premannya kebanyakan gitu ya. Preman mengatasnamakan instansi. Iya, preman ganti skin. Jadi sebelumnya skinnya loreng-loreng ya kan. Kemarin skinnya kemeja putih pakai helm proyek. Jadi ganti skin. Jadi ujung-ujungnya preman-preman juga gitu. Jadi gua mikir ya, gimana ya ngeberantasnya ya? Gitu kan ya. yang paling serba salah ya, karena gini, itu kan pabriknya Pak Prayogo ya. Iya. Pabriknya tempe gitu di Berani. Chandra gitu. Asri kan. Iya. Chandra Asri ini kan kemarin mereka habis akuisisi di Singapura itu Shell sama Chevron, ya kan, 2 pabrik petrokimia besar. Ini mereka mau bangun di sini. Pak Prayogo adalah salah satu dari 9 naga yang waktu itu dipanggil personal sama Pak Presiden. Dan itu adalah PSN, proyek yang di Palang itu tuh PSN Pak, Proyek Strategis Nasional. Kalau udah PSN, itu bisa dijaga TNI. Statusnya. Betul. Dipanggil sama Pak Presiden. Begitu keluar dari itu, ditanya sama wartawan, Pak gimana gitu ya. Beberapa ini yang ditanya itu yang punya SCBD siapa? Tommy Winata. Pak Tommy bilang, oh ya Indonesia harus kuat, lapangan kerja yang penting gitu ya. Nah, ini mereka mau bantuin loh. Iya. Gak ngerti gue. Kecil-kecilnya harus ditatar tau di daerah-daerah ini. Makanya gue ngerasa kayak gila gimana ya. Itu tuh wewenangnya siapa? Wewenang kepala daerahnya kah? Apa ketua kadinnya kah? Kalau yang kayak kemarin oknum kemarin ya? Iya itu. Maksud gue kayak itu kurang sopan aja sih menurut gue. Karena kan memang investasi harus ngajak pemain lokal sih, putra daerah. Betul. Ngajak putra daerah. Tapi daerah. Bu, jangan bilang depan investornya tanpa tender. Tapi gue baca komen-komennya ya, katanya kayak gitu udah lazim, Chen. Udah lazim. Cuman bocor aja yang kali ini kebetulan bocor aja. Tapi ada ya komennya ya? Ada ya. Ada nggak komennya? Ntar cari ya. Jangan tuduh gua baca-baca komen. Gitu. Iya. Swasta hancur. Government spending juga kontraksi. Iya. Global juga. Global. Jadi pas gua bilang nge-tweet itu, orang ada satu sektor yang gua nge-reply. Bahkan untuk sektor aid and development, maksudnya dana-dana hibah dari luar. Oh iya itu pasti. Itu disikat sama Trump semua kan? Iya, yang disikat. US aid apa segala macam. Jadi akhirnya bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nirlaba nggak jalan juga 2025 ini. Iya. Gila ya. Gue tapi bittersweet sih itu. Kenapa? Karena banyak dana hibah itu yang buat melancarkan propaganda AS ke kita. Bisa. Kayak misalnya ya, anti batubara. Ya anti bisa. Anti pendanaan batubara. Atau kampanye-kampanye terselubung lah ya intinya. Gitu. Dan sekarang akhirnya gue salah satu bukti anekdotal lagi ya, anekdotal evidence yang gue lihat di timeline gue, banyak banget sekarang cewek bikin traktir men. Dan gue nggak bisa ngejudge lagi cuy. Sekarang kayak dulu gue ngerasa kayak lu cewek traktir ya. Tapi maksud gue at this level orang akan ngapain aja sih biar tetap makan. Foto kaki. Sop kaki kambing. Kita apa ya bikin juga ya? Iya. Jualan foto. Foto kaki gue kan dijual laku nggak ya? Tadi gue baru baca ada fetish terhadap disabilitas. Baru tau gue. Hah? Ada di Twitter gue. Jadi ada fetish terhadap disabilitas. Ayo sini. Colorblind masuk gak ya? Saya buta warna. Pengen gue monetize. Nah ini tadi kan dari sektor swasta. Ya. Dari sektor pemerintah adanya efisiensi anggaran sebesar 300 triliun ini disebut-sebut mengalami kontraksi sebesar 1,38%. Beberapa proyek desa dan bangunan jalan sendiri jadi tertunda yang mengurangi penciptaan lapangan kerja. Beberapa balai latihan kerja juga tidak berjalan karena pemotongan. Balai latihan kerja masih ada ya orang balai latihan kerja ngapain? Dilatih buat siap kerja. Apa itu? Nah, ketergantungan ekspor komoditas mentah. Iya, itu sekarang harga juga rendah. Kemarin turun. Di bulan Maret kita sempat mencatatkan yang kemarin sempat disebut surplus paling besar, all time high 4,77. Di April turun surplusnya 2,3 sekian gitu ya. Nah, itu dipicu sama impor kita yang makin banyak juga. Gitu ya, impornya makin banyak, terus penurunan juga di ekspor CPO sama nikel. Iya, overall ya, lu merasa ya, maksudnya, gua kan respon pemerintah kan agak-agak ya, maksudnya, mohon maaf ya, sekaliber Wamen Kementerian Keuangan bilang, ekonomi baik-baik saja, konser Kahitna sama Boyz II Men sold out. Wamen Kemenkeu cuy. Komennya kayak gitu. Terus kan banyak ya wamen kita tuh statementnya goblok-goblok. Tapi bukan ini ya, bukan Thomas. Bukan Pak Thomas ya? Anggito. Anggito apa Anggita namanya? Siapa? Wamennya siapa? Pak Anggito ya? Konser Boyz II Men. Boyz II Men kayak, jadi ngapa gua? Terus banyak wamen-wamen aneh juga kan yang statementnya aneh. Tuh, Anggito. Jadi gua ngerasa
apa pemerintah ini segitu tone deafnya ya dengan kondisi? Feeling gue ya, Pak Prabowo ini nggak mungkin dikasih yang baik-baiknya aja sih sama anak buahnya. Tapi gini ya, itu kan usaha untuk menenangkan publik. Ya, bisa. Usaha untuk menenangkan publik. Sama kayak gini, kita nggak boleh tutup mata juga bahwa meskipun Pak Prabowo bilang saham itu adalah judi, kita balik lagi Pak ke all time high 7.000. Kita menuju. Belum. All time itu 8.000. All time 8.000? Iya. Udah pernah ya? Oh sorry, maaf. Cuman udah rebound. Jadi kita udah balik lagi ke November. Bullish namanya. Karena udah naik hampir 20%. Terus ada juga yang mempertanyakan kan, kenapa ekonomi melambat tapi sahamnya malah hijau semua? Mungkin Danantara udah mulai kerja ya. Nah, ya makanya buyback kan BUMN banyak. Makanya gue sekarang ngelihatnya komentar-komentar yang dirasa tidak peka mungkin gitu ya. Itu sebagai usaha untuk menenangkan publik aja. Tapi di belakang mereka juga aware. Firefighting ya. Ya make sense. Gue mau ambil contoh yang kemarin Pak Prabowo apa segala macam terus saham jelek-jelekin. Tapi kita lihat sendiri hasilnya gitu ya. Mungkin ini kemarin dibilang konser ramai. Mungkin disuruh nonton konser. Disuruh nonton konser. Ada bagi-bagi makan di sana. Gue lihat tangan lu agak beda-beda nih. Hah? Ini tangan lu. Kenapa? Berbulu. Belang. Masa sih? Anjing. Perasaan tadi gak kayak gitu deh. Gak gitu ya. Iya, kan gue kadang suka naik motor sekarang ya. Jadi karena Jakarta makin macet, Pak Pramono Anung belum come up dengan solution gitu ya. Jadi saya suka membelah Jakarta pakai motor. Nah, kadang saya lupa bawa jaket, Pak. Ada solusinya? Ada solusinya. Kita panggil solusinya ya. Solusinya. Waduh, gede banget. Siapa nih? Stupa Candi Borobudur. Keren Jin Sarini. Apa nih? Kenapa? Nah ini solusinya nih. Gue mau lokal. Gue sering review produk lokal. Sering review produk lokal. Ini solusinya biar tangan lu nggak belang-belang. Itu apa tuh? Iya, ini adalah sarung tangan dari Eiger, produk lokal Indonesia. Oh gitu. Gue sengaja beli yang finger biar apa? Biar bisa tetap bisa balas chat. Mikir dulu tapi jangan langsung jalan. Iya, Gitu. Mantep ya. Mampir langsung di produk lokal ini ya. Iya, nonton di TikTok ya. Nih lihat. Merah hitam sama ini buat saya pendukung AC Milan ini cocok ya. Kayak pemuda Pancasila ya. Warna dong. Ini bukan merah, ini oranye buta warna, woi. Ya udah, kita ada konten beli lokal di TikTok dan di Instagram. Silakan follow. Thank you ya, Be. Siap. Bye. Ya untuk kedepannya berikutnya saya pakai sarung tangan motor terus. Nah, topik kedua ini belum. Coba dulu. Nonton aja. Topik kedua itu kita lagi pengen ngebahas tahun 2025 ini banyak yang bilang adalah tahunnya layoff, Chen. Tahunnya layoff. Terakhir kan bahkan nggak hanya di Indonesia, itu perusahaan-perusahaan kelas dunia juga udah mengumumkan kalau mereka akan PHK gede-gedean. Yeah. Itu terakhir katanya Microsoft PHK 6.000 karyawannya atau sekitar 3% dari total workforce karena AI. Microsoft, perusahaan dengan valuasi terbesar. Salah satu yang terbesar. Karena ada Amazon juga, ada Nvidia. Sekarang ada nomor 1, Pak. Oh iya? Sekarang nomor 1. Microsoft dia? Gila. Gitu. Jadi katanya mereka udah mengalokasikan sekitar $80 miliar untuk infrastruktur AI di tahun ini, 2025. Jeez. Jadi gila banget ya. Jadi itu head of AI-nya ya? Salah satunya yang kena di Twitter tuh ya? Google tapi itu ya? Oh Google ya? Google. Jadi selain Microsoft, Google juga PHK 200 karyawannya. Relatif lebih kecil ya. Padahal di 2024 Google udah memangkas 12.000 posisi karena restrukturisasi mereka yang gede-gedean. Terus ada juga bank terbesar di Singapura tuh Bank DBS, 4.000 karyawannya dalam 3 tahun ke depan karena mereka pengen mengoptimalisasi penggunaan AI. Mungkin untuk call center kali ya? Bisa jadi. Call center gitu-gitu ya. Terus Meta juga mengumumkan 4.000 karyawannya karena lagi-lagi karena AI, Meta udah spend $65 miliar untuk pengembangan AI. Amazon itu memangkas ribuan pekerjaannya juga di 2022. Terus Apple belum ada. Terus yang confirm juga Nissan itu sekitar 11.000. Panasonic itu 10.000. Damn. Gila ya. Damn. How do you see AI, Chen? Menurut lo? Is it a game changer? Jadi gini. Apakah ini internet kita nggak? Dulu kan orang bilang bahwa yang mendisrupsi gede banget dunia kerja itu adalah internet kan. Iya. Terus ketika munculnya kripto dan blockchain, dibilang ini adalah internet. Iya, mendisrupsi. Tapi menurut gua lebih agak mengkhawatirkan karena ini. Kira-kira dari internet boom ya, mid 90s ya. Iya. Mid 90s sampai sekarang tahun 2025 itu butuh
30 tahun. Kurang lebih 30 tahunan untuk akhirnya kita bisa sampai di titik ini, semua proses berjalan sangat efisien, tapi juga jadi less worker. Bedanya sama AI adalah it will be taking way less time buat ngasih impact yang mirip dari jauh. Iya. ChatGPT 2022 Pak. 3 tahun. Betul. Makanya menarik untuk ngelihat sebenarnya 1-2 tahun ke depan, apalagi misalnya dengan perkembangan generatif AI ya, gitu ya. Nah ini fungsi manusia itu jadi apa? Ngisi prom. Iya itu satu gitu ya. Dan yang kedua, ini kita tiba di era di mana manusia itu sebenarnya udah tinggal nikmatin hidup aja harusnya. Menurut gua ya. Iya betul. Jadi once lu tiba di titik di mana negara lu itu cukup sejahtera, harusnya makmur, udah autopilot ya. Semua hidup itu ditanggung oleh pemerintah, ya manusia tinggal hidup. Lu nggak kerja kayak di film karir ini. Wall-E yang Wall-E dulu. Iya betul. Jadi menurut gua nggak akan lama lagi sampai di titik itu. Di situ gitu ya. Apalagi sekarang Tesla, lalu juga Boston Dynamics, yang dalam beberapa tahun terakhir itu fokus di robotics ya. Tesla dengan Optimusnya itu yang kan Optimus udah bisa ngedance, bisa joget. masukin. Bro. Ya, Boston Dynamics kan udah dipakai di Black Mirror. Gila ya. Anjing yang nembak-nembakin kita. Oh iya, gue belum nonton. Iya itu. Jadi gue ngeliat kayak ini robot disuruh joget. Lu beberapa tahun lagi kita akan menjadi kayak ingat nggak ketika kita suruh mereka joget? Iya, Boston Dynamics sudah ngangkat-ngangkat Pak. Iya. Ngangkat gitu. Dan bahkan kalau lu lihat fasilitas packing warehouse-nya punya JD, udah JD di Cina itu udah fully automatic. Udah fully automated gitu ya. Yang gue takutkan adalah gue belum melihat selain Mas Gibran ya, pemerintah segitu cepatnya untuk nangkep tren ini. Karena gini, yang gue takutin adalah sekarang kan banyak anak-anak baru masuk workforce ya, dunia kerja. Secepat itu ilmu mereka tuh expired, ngerti gak lo? Betul. Dulu 10 tahun lalu, gue dikasih tahu bahwa kadaluarsa ilmu yang lu terima dari waktu lu kuliah sampai lu lulus itu range-nya 5 tahun. Iya. Jadi artinya setelah 5 tahun lu harus update. Karena udah expired gitu. Nah sekarang iya, terus kan gue ngebayangin ya kayak di kantor kita yang dulu si EY kan. Karena senior gue kakak inget kan? Kakak kan sekarang auditor di PwC Aussie ya. Terus gue nanya, gimana adopsi AI di sana? Terus dia ceritain apa yang dikerjain AI itu. Iya. Itu adalah kerjaan kita A1 dulu cuy, yang test of control gitu-gitu. Tinggal masukin data aja gitu ya. Iya. Jadi bayangin kalau AI itu keluar di 2009 waktu kita kerja di EY. Nganggur kita cuy. Iya. Even kalau misalnya sekarang pun gini ya, sekarang lu sekarang misalnya demam. Iya. Demam 3 hari. Dokter lu adalah ChatGPT kan? Iya, lu butuh obat apa. Iya. Kalau kayak gini, bahkan mereka bisa ngasih penjelasan yang lebih komprehensif daripada dokter. Lu udah nyobain gitu foto kan? belum? Foto. Jadi gua waktu itu gatel ya. Di foto. Gue fotoin, gue submit apa di maksudnya. Akurat loh. Gue dia tinggal beli salepnya aja gitu. Jadi gue ngerasa kayak gila, apakah pemerintah udah meng-capture itu ya? Dan apakah universitas udah meng-capture itu gitu? Karena gue bisa bilang bahwa fresh graduate sekarang ilmu itu udah expired. Udah bisa digantikan AI gitu, ngerti gak? Berarti Gibran bener ya? Iya, makanya kemarin waktu dia dicaci-caci ngomong dia AI itu kan dia dihina-hina ya. Iya. Dia tuh benar pada prinsipnya yang masukin AI ke kurikulum. Sekolah dasar, kurikulum meskipun orang Indonesia itu kan di otak mereka tuh kan AI itu masih yang image generator ya. Iya kan? Jadi begitu di kepala mereka tuh AI, image generator tuh. Betul. Sampai ada yang bikin meme dua presiden. Iya. Nah, oke. Kita bahas itu. Kita bahas itu. Meme 2 presiden ciuman. Iya. Oke, menurut lo? Gua sangat pragmatis ya. Satu, gua pro kebebasan berpendapat. Tapi at some point gue mempertanyakan ke anak ini ya. Kalau gue ketemu anak ini, gue akan pengen nanya satu pertanyaan. Anak ITB ya? Anak ITB katanya ini. Ya. Is it worth it? Ngerti? Kayak karena kan katanya dia itu ditangkap polisi ya, pas jelas. Ada rencana di DO, bahkan ITB-nya udah kayak ngerti gak? Yang kedua, katanya orang tuanya, ibunya dimutasi dari pekerjaannya, katanya ya di Twitter gue baca-baca. Terus neneknya itu digrebek sama salah satu partai Islam. Iya. Karena kan itu semi LGBT ya kontennya kan, dianggap mempromosikan itu. Terus maksud gue, is it worth it? Karena gini, lu bikin meme itu gitu, besok orang yang berkuasa akan tetap berkuasa gitu. Lu kan dalil
alasan mereka adalah kritik ya. Ini kan kritik pemerintah. Apa yang lo kritik itu pertanyaan gue. Jadi kayak is it worth it? Lu besok di penjara bangun gitu, keluarga lu susah. Sementara orang yang berkuasa akan tetap berkuasa, bangun tidur Indonesia tetap cerah buat mereka. Betul. Jadi gue ngerasa kayak ngapain gitu. Lu gimana? Ya, gue keinget yang lu bilang waktu itu presiden adalah simbol negara. Iya. Itu nomor satu gitu ya. Ada UU-nya itu, dilindungi UU. Dilindungi konstitusi. Yang kedua adalah kadang tuh batasnya tipis antara berani sama careless. Betul. Ya kan. Betul. Tapi ini pelajaran berharga buat teman-teman terutama yang masih muda, yang masih bergejolak, berdemokrasi. Menurut gue Panji adalah salah satu contoh kritik paling mature. Betul. Dan efektif. Iya. Jadi lu sikat aja yang isunya. Lu sikat isunya, lu mau sikat orangnya, kasih tahu kenapanya, gitu kan. Jangan gunakan medium-medium yang sama sekali keluar dari konteks. Iya. Gitu kan, karena lu marah. Kalau lu tinggal di Amerika Serikat, Pak, bodoh amat. Iya. Ya, First Amendment. Iya. Ya kan? Ini menurut gua kayak ada sarang tawon ya. Ini kan yang menangkap mereka kan bukan orang pemerintahan ya, tapi mungkin organisasi-organisasi yang nggak senang. Nggak sih? Nggak ya? Nggak tahu ya. Jadi menurut gua itu kayak lu ada sarang lebah nih, terus lu gojrok, terus kayak lu akhirnya disengat terus kayak, ini salah saya lebah, ini kan free. Iya. Oke, jangan salah ya, kita bersimpati. Kita mendukung kalau misalnya kritik apa salah. Tapi kita juga kritik di sini kan berapa kali cari yang kita aja kalau misalnya salah sumber atau belum ada sumber terpercaya, kita belum berani loh keluarin statement kita, opini kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau menurut gua kalau lu berkedok kritik aja apa yang lu nggak senang misalnya. Makan bergizi gratis, hajar tuh programnya. Betul. Instead of bikin yang kayak gitu akhirnya menyusahkan diri sendiri dan keluarga menurut gua gitu. Betul. Nah, sampai mana tadi? Sampai ngomongin AI, benar. Di Indonesia ada orang yang udah lay off karena isu AI belum? Adanya yang total di PHK itu berapa? Total di PHK itu, katanya kalau di Indonesia total PHK itu udah katanya sampai Maret 2025 ya, udah ada 73.992, jadi sekitar 74.000 lah orang yang terkena PHK. Ini kan yang tercatat ya. Gue cukup yakin ini angkanya lebih tinggi daripada ini sih. Iya. Terus ada yang bilang karena penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, faktor teknologi tergantikan AI juga. Ini nanti akan mempengaruhi konsumsi yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Konsumsinya menurut gua di Q2 akan lebih rendah daripada Q1 sih. Iya. Ya ini kan efeknya kan belum terreflek ya. Bener. Di ekonomi kita ya. Jadi ya gimana gitu. Ya ini kan semakin jauh ya gitu. Apalagi kita sekarang gini. Semakin jauh dari cita-cita menuju negara maju. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Karena sekarang itu GDP per kapita kita 4.900. 4.900. Untuk jadi negara maju itu at least 8.000 ya, 7.000 ya? 14.000. Oh iya, waduh. 14.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh 14. Iya betul. 3 kali lipat ya? 4.900 ke 14.000, hampir 3 kali lipat lebih, kita. Betul. Nah itu yang bahkan katanya gue dengar di omongannya siapa ya? Pak Khatib Basri atau apa ya di tempatnya Pak Gita Wirjawan, bahwa bahkan kita ini sebenarnya ya dari konteks GDP per kapita belum ideal untuk punya bentuk demokrasi. Harusnya otoriter. Karena 5.000 sekian gitu. Barely gitu ya. Harusnya lebih otokratik ya. Mungkin demokrasi terpimpin. Oh iya, bisa juga ya. Gitu, atau seperti apa gitu. Tapi gue ada, meskipun dengan segala ini sebelumnya terakhir sebelum kita baca komen-komen, ini ada satu statement Pak Khatib yang kadang-kadang ketika gue ngerasa pesimis, gue tuh ngerasa ya udah gitu. Katanya, ya udah itu gimana? Ya udah lebih optimis gitu. Katanya gini, ini statementnya Pak Khatib kalau nggak salah ya. Dia bilang Indonesia itu sering mengecewakan, tapi mengecewakannya itu berlaku dua belah pihak. Mengecewakan para optimis, tapi juga mengecewakan para pesimis. Jadi ketika kita ngerasa udah bakal hancur nih, ternyata ada gitu. Ternyata rebound gitu. Kayak pas ke zaman Covid. Kita ternyata adalah salah satu negara yang jika dibandingkan dengan negara lain penanganan Covid-nya itu paling bagus. Padahal dulu kayaknya suram banget jadi. Iya gitu. itu salah satu contoh yang gue inget sih dari omongan Pak Khatib. Jadi gue ngerasa kayak ketika ngerasa gini gue ngerasa ya udah. Nature kita emang negara kita itu sering mengecewakan, baik mengecewakan para optimis dan mengecewakan para pesimis. Nah ini kan kita belum krisis sebenarnya hitungannya ya. Belum lah, ekonomi masih tumbuh. Kita belum krisis, ekonomi masih tumbuh. Tapi
tumbuh di rate yang sangat mengkhawatirkan Iya. gitu ya. Kalau kita mau coba untuk berkaca, ini bukannya kita nakut-nakutin gitu ya. Krisis itu sebagai contohnya yang tahun 98. 98. Itu krisis di mana-mana. Covid juga influenza, terasa. semacam Covid juga. Nah, rata-rata negara-negara dunia ini pas Indonesia terutama Indonesia itu dari 98 tuh katanya butuh recover 4 sampai 5 tahun. Gitu ya, 4 sampai 5 tahun. Sedangkan waktu Covid rata-rata 2 tahun ya 2 tahun 3 tahun kita udah mulai recover lagi gitu ya. Nah, kita kan sekarang nggak krisis sebenarnya. Iya. Gitu ya. Cuman Mungkin slow down krisis aja. apa identitas enggak ya? Krisis orang jujur. Krisis orang jujur gitu ya. Tapi krisis nggak krisis sebenarnya karena we've been living with this situation for Iya. since ages Dan gitu we ya. survive worse gitu kan. Betul. Maksudnya kita survive dengan preman, Kita survive dengan malak gitu Nah, ya. iya. Kita survive dengan tenaga kerja yang SDM yang tidak Begitu. terpelajar gitu ya. Makanya mengecewakan para pesimis. Betul. Nah, Ya. terakhir ini terakhir ya yang kasus anak ITB yang bikin meme itu akhirnya udah dilepaskan belum sih dia? Tapi udah minta maaf ya. Dan udah diminta maaf. Di Twitter itu ada. Terus ada juga yang bilang udahlah dibebaskan aja gitu. Kan udah dijamin sama Habibur Rahman ya kalau nggak salah. Oh iya, Habibur Rahman betul. Iya kan untuk menjamin anak tuh dilepasin aja gitu. Iya. Oh ya udah minta maaf ini juga udah minta maaf di Twitternya. Ya udahlah kita ngerasa kayak yang lain gitu aja gitu, kayak ngerasa kalau pengen kritik aja isunya sekeras apapun. Betul. Tapi jangan betul. kayak gitu. Karena Jangan. kalau bikin kayak gitu itu tuh UU-nya gitu. Jadi lu suka nggak suka ada dalil hukum untuk nangkep lu gitu. Maksud betul. gua. Atau kalaupun nggak ada akan diadadain. Iya. Kalau iya. mereka Nggak mereka senang ya? bener ada jalur jalur cepat juga Iya, ada iya. gitu. Lu tiba-tiba didatangin ormas yang lu nggak pernah denger sebelumnya. Iya gitu. benar. Tiba-tiba apa nih perkumpulan apa nih? Oh, iya kan? Nah komentarnya ini ada yang bilang pelajaran AI itu paling dasar dan itu logika dan bahasa, bedain fakta sama opini aja nggak bisa, muluk-muluk mau belajar AI. Jalan aja masih sempoyangan dipaksa lari sprint. Nah Gua nggak ini setuju sih. menurut gue benar. Jangan hanya karena yang bilang Mas Gibran. Iya. Jangan hanya karena yang Ngomong. bilang itu lu pikir tidak kompeten, Iya. plonga-plongo, Langsung. kelihatan bodoh. Udah, Oh, cukup. Jangan hanya karena itu. Jangan kasih kan. Oh, iya, sorry. Iya. Jangan itu faktanya lu negasikan. Iya, Jangan karena idenya itu. tuh bagus. Idenya menurut gua. bagus. Ya mungkin nanti disesuaikan lah kurikulumnya. Maksudnya untuk anak SD mungkin bikin latihan AI-nya gimana, Ya. anak SMA gimana, di kuliah gimana. Tapi maksud gua udah setuju masukin AI ke Kurikulum. Karena Ya. AI itu hanya bisa pintar sebatas orang yang ngasih promptnya, usernya. The man behind the gun. Betul. Jadi nggak, meskipun sangat pintar tapi orang yang mengoperasikannya goblok, ya hasilnya gitu doang. Ya. Bikin meme. Tung sahur. Sahur gitu. Jadi film loh. Iya anjing ya. Terus Anda bilang Wapres udah bisa digantiin AI nggak sih? Nggak Kerjaan bisa. Wapres udah bisa digantiin AI, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kapan Kebagusan lagi? AI-nya. Terlalu bagus. Iya, terlalu bagus. Bikin video monolog dengan satu nada itu kan susah. Susah, Pak. Kayak Betul. Monoton. Itu kayak apa? Nada dasarnya Nggak ada tuh, nggak ada dinamika emosinya. Iya, Kan itu susah. AI yang mana bisa itu? G ding kan Gibran. Nada dasarnya G. Percayalah dia sendiri nggak paham dengan apa yang disampaikan. Paham lah, gila lu. Iya. Mas Gibran itu kan generasi kita, Iya. generasi melek teknologi. Kalau kata siapa namanya? Siapa penasihat konsultan politiknya Pak Prabowo kemarin, Ipang Wahid ya? Ipang Wahid. Dia tuh bilang Mas Gibran itu sebenarnya pinter. Oh iya, Pinter banget katanya. Itu yang nggak kelihatan gitu ya. mungkin udah sadar itu dilihatin. Nah, ya? mungkin saat yang tepat untuk sekarang lihatin dikit aja. Iya. Buktikan bahwa Mas Ipang itu tidak bohong. Bapak bantah skeptisme itu. Iya. Nah, reaction. Aduh, apa lagi nih? Oh, ini yang statement Bu Mega ya, yang ijazah ya. Ya kalau ada, ya udah kasih aja kalau ada ijazahnya. Iya. Lucu ya. Tapi lihat komennya. Apa? Dulu waktu menunjuk dia, ijazahnya ditanyain nggak ya? Nah, ini kan Iya. due diligence-nya gimana dulu? Iya. Kenapa sekarang ya? Lu adalah orang yang paling bertanggung jawab Iya. atas semua ini. Waktu lu bikin spanduk 2014 mana? Coba kalau dulu Ingat nggak spanduknya lu apa? tidak mengkhianati Pak Prabowo. Iya. Enggak. Bu. Enggak. Ini yang salah kami. Iya. Plus Pak Jokowi. Iya.
Yuk next. Tapi nggak salah juga kan? Nggak salah. Ya unfortunate aja. Siapa sangka? Ini apa? Takut nih ngomongin begini. Aduh. Gue udah denger lagi nih. Gue udah denger nih. Nah ini kenapa radio bubar ini? Ini alasannya. Udah. Alhamdulillah. Ini shout out ya kepada Kementerian Kegelapan karena dia bikin playlist di Spotify judulnya Jokowi. Sebentar. Dan lagu ini paling atas. Sebentar. Alhamdulillah albumnya meledak di pasaran. 1 orang tewas dan lainnya luka-luka. Literally meledak ya. Ini komennya. What the fuck? Ini Kementerian Kegelapan keren karena bikin playlist Spotify isinya Jokowi men. Itu playlist lucu banget. Jokowi. Gila ya. Ternyata banyak loh lagu-lagu tentang Pak Jokowi loh. Banyak ya? Banyak. Ada belasan loh. Ada belasan. Gila. Termasuk slang. Ada slang ada juga satu di situ lagunya tentang Jokowi. Kalau urusan lagu ya, saya lebih appreciate Pak SBY. Iya. Bikin lagu sendiri ya. Nggak nunggu dibikinin. Pak Prabowo dibikinin ya. Iya. Tani sopo gila asli. Baju kampanye. Itu thrift store ya? Dikiranya kayak apa ya? Kayak duo band gitu kali ya, Depeche Mode atau apa? Atau kayak Marvel. Marvel Cinematic Universe. Apa? Ya apa tuh yang duo pakai topeng pakai helm itu apa namanya? Pinky and the Brain. Yang main elektronik musik. Nggak tahu. Ada next terakhir. Udah banyak loh. Ada dua lagi. Apa lagi nih? Guys, katanya manusia bisa hidup dengan 1 ginjal. Apakah di sini ada yang hidup dengan 1 ginjal? Tolong testimoninya dong. Kayaknya aku udah nggak tahu lagi cari uang kemana dalam waktu dekat. Jual ginjal ada jalan satu-satunya yang bisa aku pikirkan sekarang. Bisa. Jual hidup dengan 1 ginjal. Iya. Aku kenal beberapa orang. Gue kenal beberapa orang yang hidup dengan 1 ginjal. Pertanyaan gue jualnya kemana ya? Di kan gitu donor. Ya jangan ke black market pak. Oh, iya. Jangan pasar. Potong. Jualnya kemana? Donor. Jadi lu kalau jadi donor ginjal tuh dibayar? Hah? Karena gue kalau ada donor kan kayaknya sukarela enggak ya? Ya enggak dong. Donor ginjal mah dibayar. Even lu ketika lu jadi misalnya lu punya wasiat. Gua kalau meninggal, gua pengen semua organ gua didonorkan. Itu dapat duit. Oh. Iyalah. Lu udah donor ginjal? Belum. Rusak ya. Gak laku ginjal lu. Terlalu banyak alkohol. Banyak hammer. Donor kuku bisa gak? Oh ini prihatin sekali ya. Iya. Nah tapi ini kan munculnya di komunitas marah-marah. Ya, kan? agak skeptis. Kurang percaya. Kurang percaya kita. Tidak ada. Kita balas lagi gak? 2 aja bisa kok. Gitu ya. 2 aja bisa hidup. Donasinya ini 2 sekalian. Biar double. Astagfirullah. Ini apa nih? Aduh KDM lagi. KDM nih. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Waduh. Lagi main catur. Saya DPRD aja kotor banget tuh pak. Bapak DPRD catur itu. Lihat tuh. Anggota DPRD kabupaten tuh. Anjay. Mampus lu. Aduh. Wah, anjing ini sih banyak gimana? Turun musuhnya dong sih. pak ke bawah. Kamu lagi ketua komisi parah nih. Wah. Aduh. Turun atuh ke bawah. Padahal kan dia posisinya ini. Pierce. Pertanyaan gue ini, coba. Gue pernah nge-tweet ini dulu, Chen. Lu setuju nggak? Gue bilang bahwa kadang masalah terbesar Indonesia itu, bukan kadang ya, menurut gue masalah terbesar Indonesia itu adalah inkompetensi di pemerintah daerah, bukan di pemerintah pusat. Ngerti nggak? Lu setuju nggak? Atau menurut lu sama-sama inkompeten? Sama. Ya pemerintah daerah, iya. Tapi kan gini ya. You pay peanuts, you get monkey. Iya. Gue nggak bilang kesejahteraannya harus dinaikkan gitu ya. Tapi sekarang gini, ada nggak kira-kira dari anak-anak gitu ya, anak-anak kecil yang kalau ditanya kamu pengen jadi apa, pengen jadi anggota DPRD, nggak ada kan. Padahal itu adalah pekerjaan yang sangat mulia loh. Dan well paid sih menurut gue. Anggota DPRD well paid loh. Well paid banget. Oh ya berarti salah. Gue bukan you pay peanut you get monkey. Enggak. Banyak duitnya. Cuman ya gimana gitu. Gue ngerasa kontrol mereka sih. Maksudnya kita kan bisa bacot-bacotan ya.
kita hina-hina anggota DPR, kalau ada yang goblok kan kita hina-hina menteri. Tapi kapan lo menghina anggota dewan lu? Bahkan untuk level DPRD di Jakarta deh. Gue nggak tahu siapa yang dapil gue yang maju ke DPRD di Jakarta. Iya ya. Temboknya banyak ya. Iya, padahal kan harusnya kan layernya kan kayak gitu. Ketika misalnya ada jalan macet, gue telepon anggota dewan gue dong yang di DPRD Jakarta gitu. Woi, kerja yang bener lo gitu. Tapi kan nggak jalan ya. Iya. Demokrasi kita berarti belum se-mature itu sih menurut gue. Iya ya. Jadi fungsinya ya mereka nggak turun ke bawah. Iya, jadi mau gimana ya? Iya. Gitu. Udah lah. Udah ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Ya.